Kakak Lian, kamu pikir lebih baik untukku atau istrimu? Tentu saja kamu. Aku suka perempuan pemarah sepertimu. Suami, aku buatkan iga asam manis favoritmu. Jiang Lian, Song Wanyi, kalian ngapain? Kalian suami dan sahabat terbaikku. Berani-beraninya kalian memperlakukan aku seperti ini. Ada apa? Kenapa kamu? Tunggu ya, sekarang dia ada di sini. Apa barang itu sudah habis? Biarkan saja dia yang beli. Ide bagus juga. Dengan begitu kita tidak perlu buang waktu. Kamu, Kamu apa? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk ikut. Sekarang juga kamu belikan aku satu kotak. Kalau tidak, cerai. kamu masih punya muka minta cerai? Berhenti bicara omong kosong, pergilah. Kalau tidak, aku akan buat kamu bangkrut sekarang juga. Baik. Aku lakukan sekarang. Tangkap mereka. Siap. Dulu aku adalah bos preman wanita di dunia asal. Dengan kekuatan superku, aku menundukkan puluhan ribu anak buah. Namun tepat sebelum aku saat hendak menikahi idolaku yang aku cintai selama 8 tahun, aku terjebak dalam sandiwara konyol ini, menjadi istri bodoh yang sangat mencintai suami brengsek istri korbankan. Sistem, agar aku tidak melanggar karakter, khusus mengambil kekuatanku, dan berkata, selama aku berada di keluarga Jiang, menjalani 3 tahun tugas sebagai istri korbankan, aku akan dikirim kembali ke dunia asal. Dan sekarang, dari 3 tahun yang disebutkan sistem, tinggal 2 jam lagi. 2 jam lagi aku akan dinyatakan sebagai pewaris di Jiang Lian. Upacara pewarisan, misi selesai. Saat itu, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan bunuh semua yang pernah menindas aku. Sayang, Bang Lian. Aku suka kamu, Shen Qingwu, sampai itu. Halo? Belikan aku 1 kotak kondom dan kirim ke hotel grup Jiang. Ingat isi kondomnya dengan air cabai. Nona, Oke. Untuk mengantar apa yang kamu mau. Wanita gila sekali. Sayang, ayo lanjut. Hei Bang Lian, nanti yang lembut ya. Jangan khawatir, Bang. Aku sudah paling ringan. Iya. Shen Qingwu, dasar jalan. Apa, Shen Qingwu, kau jalang? Shen Qingwu, kau jalang. Berani-beraninya kau menaruh sesuatu di kondom, aku akan membunuhmu. Suamiku, ini diantar oleh kurir. Itu tidak ada hubungannya denganku. Berani-beraninya kau membantah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku menulis namanya terbalik. Ah, Kakak Lian, kau tidak apa-apa. Suamiku, maaf aku sungguh tidak sengaja tadi. Itu hanya reaksi naluriah. Diam. Suamiku, aku sungguh tidak sengaja. Tapi menurutku lukamu lebih parah. Sebaiknya ke rumah sakit untuk diobati. Kakak Lian, ayo ke rumah sakit. Shen Qingwu, tunggu aku malam ini di upacara penobatanku sebagai pewaris keluarga Jiang. Aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Cepat antar aku ke rumah sakit. Baik. Bawakan aku tanduk. Dan menyuruhku membelikanmu kondom. Inilah yang terjadi. Kau ingin aku berlutut di upacara pewarisanmu. Lihat saja apakah kau punya kemampuan itu. 2 menit, dan aku selesai. Sistem mengatakan untuk bertahan 3 tahun, meninggalkan neraka ini, kembali dan menjadi kakak perempuanku menikah dengan Xiao Shu. Inikah yang kau usahakan selama ini? Ya, ibu, ini adalah bahan-bahan paling segar yang aku gunakan dan... Masakan apa yang kau buat? Sangat tidak enak. Kau membuat semua orang tertawa. Apakah keluarga Jiang kita tidak mampu menyewa koki? 2 menit, cuma 2 menit. Untuk tugas, biar bisa bikin malu mereka, kamu harus tahan.
Bu, kita punya koki di rumah. Tapi kamu memaksaku. Berani-beraninya kamu membantah aku, kamu harus melakukannya seorang wanita. Di ruang tamu dan di dapur, kamu harus mengajari suami dan anak-anakmu. Apa kamu tidak mengerti? Alarm peringatan. Nilai kemarahan 120%, 2 menit tersisa. Karakter runtuh akan terdampar selamanya. Diam. 2 menit, hanya 2 menit. Bu, saya sudah menikah dengan keluarga Jiang selama 5 tahun. Siang hari, saya ingin membantu perusahaan Jiang Liangwan. Saat pulang, saya harus melayani keluarga besar. Saya manusia, bukan dewa, semua wanita. Kenapa kamu harus menggunakan syarat yang begitu keras untuk mempersulit saya? Bagaimana kalau aku memarahimu? Oh, saya panggil Nyonya Jiang. Menantu perempuanmu? Tidak juga. Berani-beraninya dia membantah ibu, tidak seperti menantu perempuanku, menampar saya setiap hari. Saya masih belum mau berlutut patuh dan panggil mertua. Tepat sekali. Menurut saya harus dididik dengan baik. Kalau tidak, besok dia bisa naik ke atas kepalamu. Diam. Masih marah. Pantas saja Nyonya Jiang diperlakukan seperti ini olehnya Nyonya Jiang. Kamu harus mengawasinya. Betul. Shen Qingwu berlutut untukku, bersihkan lantai. Biar saya yang membersihkannya untukmu. Apa kamu juga pantas? Kamu jalang, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Awas aku bunuh kamu. Waktu habis. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan 3 tahun di keluarga kaya tugas sebagai istri pecundang, kekuatan pulih 100%. Hebat. Akhirnya aku bertahan 3 tahun berat ini. Sistem, aku punya urusan pribadi yang harus diurus. Tunggu sampai aku membalaskan dendam 3 tahun yang sia-sia ini. Tolong kirim aku kembali ke dunia asalku segera. Regresi. Program regresi dimulai. Sedang dilakukan. Apa yang terjadi di sini? Peringatan. Alarm. Jangkar dunia hilang. Kunci regresi. Tuan rumah untuk sementara tidak bisa kembali ke dunia asal. Apa tidak bisa kembali? Program pengangkut sedang dalam perawatan. Buka kembali saluran setelah diperbaiki. Sekarang lepaskan sistem SIM. Ikat ulang sistem tamparan wajah penjahat. 1 penjahat di setiap wajah. Hadiah acak, uang, kekuasaan, seni bela diri, keterampilan medis, atau pacar kejutan. Sistem jelek sekali. Aku tidak mau. Aku mau kembali sekarang. Transmisi untuk sementara tidak tersedia. Kirim tugas sekarang. Semua penjahat dalam upacara warisan wajah dalam 24 jam. Kamu akan terkejut senang setelah berhasil. Setelah 3 tahun lemah, kembali sekarang dan menikah, sistem yang menyebalkan. Oke, bagus. Karena aku tidak bisa kembali, aku akan menggunakan hadiah ini untuk menjadi raja di sini. Kau akan kuhancurkan. Aku akan membunuhmu, wanita tua mati. Apa yang baru kau katakan padaku? Kamu memberontak? Beraninya kau melawan. Lepaskan, kau sampah. Jalang sampah. Aku sudah bertahan dengan sampah seperti kalian selama 3 tahun. Karena aku tidak bisa kembali, meski urusan kita sudah selesai. Shen Qingwu, apa yang kau lakukan? Jalang? Shen Qingwu, apa yang kau lakukan? Jalang. Oh ibu, kau tidak apa-apa. Kau pikir aku baik-baik saja? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau adalah anakku sendiri, cepat beri pelajaran pada jalang ini. Ibu, jangan khawatir. Aku akan membantumu sekarang. Shen Qingwu, dasar jalang, berani-beraninya kau memukul ibuku? Udang kecil juga berani melawanku. Hah, sekarang tanganmu sakit? Kau bohong soal harta keluarga Shen. Menguras rumahku, merawat selingkuhan, dan menyuruhku membelikanmu kondom. Aku akan menghabisimu hari ini. Tamparan sukses. Hadiah kekuatan inti plus 30%, stabilitas bawah meningkat. Muntah, terus muntah. Keluarkan semua ketulusanku selama 2 tahun ini. Anakku. Kakak Lian. Kakak Lian. Shen Qingwu, kau gila. Kau bilang aku gila lalu? Seorang selingkuhan tidak rendah hati berani keluar. Tampar wanita jahat, hadiah kekuatan ledakan kaki pener 40%. Gila. Gila, dia gila. Dia orang gila. Kau panggil aku gila. Kalau begitu akan kutunjukkan kegilaan. Kalian tadi bergosip di sana, bilang aku nggak berpendidikan ya. Kayaknya pantas kalian kena pukul.
Gimana? Rekam diam-diam aku ya. Aku suka banget, oke? Mau aku kasih close up? Lihat gimana aku bikin kalian yang katanya kelas atas, jadi berantakan. Lihat apa? Aku cuma lewat. Lewat aja berani liatin aku. Siapa berani bilang wanita harus ke dapur Xiaode? Siapa berdiri? Dasar pengecut. Shen Qingwu. Upacara warisan. Kau berani buat onar. Kau berani lawan banyak keluarga kaya dan berkuasa. Dasar anjing gila, aku minta cerai. Kau harus bersihkan rumahku. Kau selingkuh dan usir aku dari rumah. Jiang Lian, aku udah kasih muka ya. Kamu mau apa? Pernikahan harus bercerai. Tapi aku tinggalkan kau. Sebelum itu, ambil properti dana saham yang kau tipu dariku. Semua barang mewah dikembalikan padaku. Potong kau jadi 18 bagian dan kasih ke anjing. Jangan berani. Coba. Kalian pada bosen? Selanjutnya, aku akan tunjukkan pertarungan ayam telur. Enggak, aku kasih semuanya. Hentikan aku. Acara tampar muka di upacara suksesi sudah selesai. Mulai penyelesaian, hadiah kekuatan gabungan, kekuatan lengan kanan plus 50%, kekuatan inti peletos 30%, kekuatan ledakan kaki planas 40%, menambahkan tamparan muka pada penjahat lain, mendapatkan hadiah pacar aset ratusan miliar, rekor tak terkalahkan, pengacara iblis Zhou Shubai. Zhou Shubai agak familiar. Sudahlah, simpan saja. Tugas baru dirilis, Jiang Lian ada di Biro Keamanan Publik, masih belum menyerah, tampar muka lagi, gandakan hadiah. Oke. Apakah kamu Shen Qingwu? Ini aku ada apa? Kamu diduga terlibat perkelahian. Ikut kami, bawa yang lain bersamamu. Jalang. Ini yang terjadi saat kau melawanku. Tunggu sampai aku kembali ke kantor polisi untuk bermain perlahan. Katakan kenapa kau memukul orang? Aku tidak memukul siapapun. Tidak berkelahi? Apa kau buta wajahku, tanganku, patah tulang, luka, dan berdarah itu ringan. Bahkan ibuku sudah lama tua. Kau masukkan mereka semua ke rumah sakit. Dan aku, kelopak mata ganda yang baru ku buat pagi ini. Biarkan jalang ini merusak semuanya. Kapten, kau harus mengambil keputusan untuk kami. Lihat wanita ini. Memukuli kami semua. Tidak ada daging yang bagus. Dia juga membengkokkan hidung baruku. Kepalaku juga masih berdarah. Katakan aku memukulmu. Kau ingin aku membuatmu berdarah? Duduk Shen Qingwu. Sekarang semua bukti sudah ada. Beraninya kamu menyangkal. Aku mendesakmu untuk menandatangani pengakuan. Jika tidak, aku akan tetap menghukummu. Menakut-nakutiku untuk menghukum butuh bukti dari seluruh kasus. Pengawasan memiliki motif. Tidak ada satupun. Kamu bilang aku memukulmu. Apa motifku? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Kamu memaksaku berlutut dan minta maaf. Bersihkan sisa-sisa yang ibumu pecahkan, pukul dan hina. Kalian sekelompok binatang. Dunia ini, apakah ilegal bagiku untuk berperan sebagai binatang? Kamu, apa kamu? Satu kata lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Cukup, jika kamu tidak puas, kamu bisa panggil polisi. Tapi itu tindak pidana. Kasusnya jelas, bawa tahanan ke penjara ya. Di jamuan kamu gila, berani gila di sini. Kamu benar-benar menganggap dirimu raja surga, ah? Kebetulan sekali. Dulu, semua orang di jalan memanggilku Tian Wang Laozi. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan mengantarmu menemuinya. Kamu wanita gila, berani melakukannya di kantor, penjarakan dia dan buat dia duduk. Ayo bawa penjahat itu pergi.
Lepaskan aku. Hentikan aku. Hentikan aku. Anakku. Anakku. Kamu tidak apa-apa, orang tuamu tahu tentangmu. Jangan khawatir, bahkan jika orang tuaku menjual grup itu, aku tidak akan membiarkanmu mengalami perlakuan tidak tahu malu seperti itu. Di penjara di tempat ini. Ini adalah ibu dari pemilik asli. Pemilik asli adalah sampah PUA 3 tahun lalu. Dia berkali-kali menipu uang dan saham dari keluarga Shen. Oleh karena itu, keluarga Shen adalah orang terkaya di Kyoto, menjadi keluarga miskin di mulut semua orang. Tetapi meskipun pemilik asli menghancurkan hati mereka, mereka masih mencintai pemilik asli, si cinta buta. Sayang, apa masalahmu? Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu masih menyimpan dendam? Awalnya, orang tuaku menolak menjual grup itu kepada Jiang Lian untuk menutupi lubang keuangannya. Anakku, ibu, dan ayah tidak ingin menjual grup itu karena kamu itu hanya Jiang Lian, dia tidak sebanding. Bu, aku mengerti. 3 tahun. Kamu akhirnya mau memanggil ibu, apakah Lao Shen mendengarnya? Anak itu memanggil kita. Nak, ayah tahu kamu melakukannya kali ini, pasti karena aku sudah tidak tahan lagi. Jadi ayah khusus mencari Subai, yang tidak pernah kalah dalam kasus di profesi hukum, untuk membebaskanmu dengan jaminan. Hari ini kamu jangan hanya melukai mereka, bahkan jika dipukul sampai mati meskipun langit runtuh, ayah akan membelamu. Terima kasih, Ayah. Anak yang baik. Ada sepasang orang tua yang sangat memanjakan mereka, ada apa, dan menjilat sampah. Hanya tidak menyangka aku adalah seorang yatim piatu di dunia asli, di dunia buku mewujudkan kasih sayang keluarga yang selama ini kucari. Anakku, kali ini agar berhasil membebaskanmu, Subai mungkin menggunakan cara-cara luar biasa. Semoga kamu tidak marah. Ayah, aku tidak. Oke. Subai akan mengundangmu selanjutnya. Pak Shen, jangan khawatir. Zhou Subai, pacar pengacara yang dikirim sistem. Mantan kekasih masa kecil pemilik asli. Naskah tidak bilang dia mirip dengan Xiao Cuku. Saya Zhou Subai dari grup Zhou, Nona Shen. Karena penindasan dan penghinaan berkepanjangan dari keluarga Jiang menyebabkan episode bipolar sejak kecil. Untuk pasien gangguan mental, Anda tidak berhak memenjarakan. Omong kosong, Shen Qingwu sama sekali tidak sakit jiwa. Dokumen-dokumen ini palsu. Nona Shen memang memiliki penyakit mental yang mendasarinya. Setelah menikah denganmu, menderita tekanan mental, kekerasan, dan perselingkuhanmu dalam waktu lama membuat penyakitnya semakin parah. Jadi kami akan menuntutmu atas KDRT bersama dan mengajukan gugatan cerai dituntut. Cerai? Konyol. Apa yang lucu sudah kubilang sebelumnya. Aku akan mengambil kembali semua yang kau tipu dariku. Perceraian hanyalah langkah pertama. Mulai sekarang. Lepaskan. Lepaskan. Nak, kenapa kau selalu memanggil dirimu Lao Niang? Itu tidak sopan. Bu, kalau aku tidak bersikap keras, sudah lama habis dimakan keluarga Jiang. Anakku benar, harus bersikap tegas. Bagus. Akhirnya menantikan hari ini. Shen Qingwu berani main-main denganku? Aku akan membuat keluarga Shen membayar mahal. Halo, tolong hubungkan aku dengan kakak ular dari King Longgang. Suruh dia melumpuhkan kedua orang tua Shen. Aku ingin Shen bangkrut dalam 2 jam. Shen Qingwu akan berlutut memohon ampun. Kakak ular adalah salah satu ketua aula King Longgang. Dia minum darah manusia seperti minuman. Dia suka menggunakan tangisan bayi dan ratapan orang tua untuk membuat album. Mendengarkan sambil memilih tulang. Jeritan orang tuamu pasti akan menjadi koleksi barunya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas menampar penjahat di wajah pemimpin tertinggi dari kekuatan bawah tanah Black Dragon Gang di Great Xia Phoenix. Seluruh kekuatan bawah tanah Great Xia, kedengarannya tidak lebih buruk dari identitas dunia asliku, maka akan lebih mudah untuk membersihkan Jiang Lian.
Ya, bagus. Sistem mendeteksi bahwa Jiang Lian akan secara jahat mengakuisisi Shen besok. Kebetulan saya akan menyelesaikan urusan lama dan baru dengannya besok. Qingwu, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat kemari. Aku datang. Ini Subaidia putra Paman Zhou. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih padanya. Terima kasih Zhou Subai. Aku senang bisa membantu kamu juga. Qingwu, kamu dan Shubai sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu tidak pergi berbincang dengannya? Ide bagus. Oh sayang, andai saja Subai bisa bersama Qingwu keluarga kita. Aku khawatir, dia tidak suka karena sudah bercerai. Kupikir Shubai itu sengaja, mungkin akan berhasil. Semoga begitu. Apakah Shen Chongjun ada di sana? Siapa kamu? Mau ngapain? Ada apa? Ayo kami longgarkan tulang kalian untuk Tuan Muda Jiang. Kawan, lakukan. Dasar bajingan tidak bermoral. Cepat atau lambat akan ada balasannya. Akulah karma kalian. Pak Shen. Jangan salahkan kami kejam. Salahkan saja putri kecilmu. Sayangnya dia tidak datang hari ini. Tapi tidak apa, dia pasti tidak bisa lari. Jangan sakiti anakku. Mau menyerangku, menyerangmu, ide bagus. Pukul aku sampai mati. Tulang mereka jatuhkan satu persatu dan buat anggur. Tuan Jiang yang bilang 1 juta per potong. Pukul. Pak Shen, Pak Shen. Adik, kumohon, berhenti berkelahi. Kalau dipukul lagi bisa mati, kumohon. Apakah lebih baik membunuh? Pukul dia, pukul aku keras-keras. Kurang tenaga, aku akan menguliti kalian. Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen. Aku mungkin tidak kuat lagi, katakan pada putrimu. Gagal melindunginya. Ayah tidak berguna. Tapi sampaikan untukku. Ayah mencintainya. Pak Shen, terjadi sesuatu. Pura-pura kasihan? Ayah, ibu. Aku datang ke pintu sendiri bunuh dia. Berani kau menyentuh orang tuaku, kau mencari mati. Berani kau menyentuhku, Tuan Muda Jiang, dan geng Qinglong tidak akan melepaskanmu. Tanganku. Ternyata itu Jiang Lian. Kembali dan katakan pada Jiang Lian bahwa hidupnya aku yang akan mengambilnya. Kau wanita gila, tunggu aku. Aku akan memanggil kakakku. Aku ingin kau selesai dengan keluarga Shenmu pergi, ya? Ayah, ibu Qingwu. Ayah mungkin tidak bisa bertahan lagi. Shen's Group dan ibumu akan ditinggalkan padamu. Ayah. Lao Shen. Cinta seorang ayah yang akhirnya ku dapatkan, Jiang Lian berani kau hancurkan. Kau harus mati. Zhou Subai bawa orang tuaku ke rumah sakit dokter terbaik, obat terbaik. Berapapun biayanya. Kalau kamu bagaimana? Aku akan memenggal kepala Jiang Lian. Qingwu, jangan gegabah. Aku, Shen Qingwu, bersumpah di sini, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku sumpah bukan manusia. Kak, jangan khawatir. Aku sudah di bawah di grup. 4 master bela diri papan atas sudah dipasang. Shen Qingwu, wanita gila itu tidak akan pernah menerobos masuk. Jika dia masuk, pasti dibawa masuk oleh anak buahku.
Sekarang lanjutkan. Mengenai Jiang Lian, pagi ini akuisisi sukses atas grup Shen. Sekarang saya nyatakan cucu saya Jiang Lian resmi menjadi presiden grup Jiang. Selamat kepada Presiden Jiang atas resminya memimpin grup. Dia menjatuhkan keluarga Shen tanpa pertumpahan darah. Kebahagiaan ganda. Tuan Jiang benar-benar punya cara yang bagus. Satu langkah membuat perusahaan Shen hancur. Saya kagum dengan kemampuan ini. Hahaha, apa sih itu? Hanya grup Shen aku hancurkan dengan sedikit kekuatan. Adapun Shen Qingwu, wanita gila yang hanya bisa tidak kompeten dan mengamuk. Aku khawatir dia tidak di sudut sekarang. Menangis bersama orang tuanya yang setengah mati. Hahaha, siapa yang kamu katakan menangis tadi? Shen Qingwu, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana dengan 4 Master Top itu? Ahli? Kamu bicara tentang yang di bawah, sampah yang dikalahkan olehku. Shen Qingwu, sekarang ini adalah masyarakat hukum. Aku peringatkan kamu, jangan main-main, kalau tidak aku ingin keluargamu Shen lenyap total dari Kyoto. Memindahkan orang tuaku, mengambil propertiku, sekarang kamu berani mengancamku? Hanya mencari mati. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Qingwu. Aku tahu kau marah pada orang tuamu, tapi kita tetap keluarga. Kau bisa bicara apapun dengan baik. Diam, tua bangka. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan dengan baik. Aku tidak akan menderita 3 tahun di keluargamu, Jiang. Berani-beraninya kau membunuhku? Kau kubunuh. Apa yang kutakutkan? Aku tidak ingin kau mati dengan bahagia. Sayangnya kau menyentuh orang yang seharusnya tidak kau sentuh. Aku hanya bisa mengakhiri hidupmu dengan tegas. Shi Qingwu, aku sarankan kau tenang. Jauh sebelum kau datang, aku sudah menemukan naga agung dari geng Qinglong untuk menghadapimu. Tuan Long, dia ada di mana-mana di Xia Raya, kecuali geng naga hitam. Kekuatan bawah tanah terbesar. Dia tumbuh dengan minum anggur dari tulang manusia. Aku suka memasak sayuran dengan kulitmu yang halus dan lembut. Tunggu dia, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau pikir geng Qinglong saja bisa aku pedulikan? Siapa yang berani mengganggu Tuan Muda Zhang kami? Siapa yang berani mengganggu Tuan Muda Zhang? Tuan Long, akhirnya kau datang. Ini perempuan gila itu. Dia memegang pisau dan bilang akan memotongku sampai mati. Membacok semua saudara di Qinglong Gang sampai mati. Berani sekali. Bicara besar di wilayah Qinglong Gangku. Itulah yang aku katakan. Jadi apa? Tuan Long, perempuan gila ini menyakitiku dan 3 saudara kita. Kukira aku bisa melukaimu. Gadis yang cakap. Aku tidak menyangka engkau hanya seorang gadis berambut pirang. Gadis berambut pirang? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang identitasku. Status apa yang bisa lebih besar dariku? Identitas Tuan Naga. Katakan padamu, seluruh Kyoto adalah wilayahku. Orang yang mengalahkan Tuan di wilayah Tuan, kau tidak akan bisa keluar dari pintu itu hari ini. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang aku adalah pemimpin seluruh Black Dragon Gang bawah tanah? Kau bilang kau adalah komandan? Hahaha, Huang adalah penguasa tertinggi di seluruh bawah tanah Great Xia. Teror yang kuat, kekuatan yang begitu menakutkan. Bukan perempuan gila sepertimu. Hu hanya bisa memotong beberapa pisau. Jika kau tidak percaya, maka akan kutunjukkan padamu siapa Huang yang sebenarnya. Tuan Naga. Tuan Long, ini adalah 18 langkah alam hantu yang lama hilang. Di dunia sekarang, hanya Huang dari Black Dragon Gang yang bisa melakukannya. Kau benar-benar Huang. Maaf Huang, barusan aku buta menyinggungmu. Maafkan aku atas kesalahanku tadi. Kata-kata penghinaan bisa dengan mudah ditutupi, seolah-olah tidak terjadi. Apa maksudmu? Artinya serahkan orang-orang yang menyakiti orang tuaku padaku. Atau kau sendiri yang melukai mereka, termasuk Jiang Lian. Bagaimana jika aku berkata tidak? Kalian semua di sini hari ini tidak ada satupun yang pergi. Dek. Tuan Naga, Tuan Long.
Jika kau berani memukulku, aku akan membunuhmu. Sesuatu sedikit saja. Tuan Naga. Kau wanita gila. Bahkan Tuan Naga kita berani kau sentuh, saudara-saudara. Bunuh dia untukku. Ya. Pergi cepat. Mau pergi, apa kau bertanya padaku? Mau pergi, kau bertanya padaku? Shen Qingwu, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Untuk apa? Tentu saja aku ingin membunuhmu. Jangan bercanda. Shen Qingwu, membunuh itu masuk penjara. Bukankah kau ingin melindungi orang tuamu dan keluarga Shen? Penjara? Sangat menakutkan. Tapi apa kau lupa? Aku seorang psikopat dengan gangguan bipolar. Penyakit mental punya sedikit keuntungan. Yaitu membunuh saat sakit tidak melanggar hukum. Gila, kau gila. Aku benar-benar gila. Seseorang yang disakiti oleh orang yang dicintai bisa menjadi gila kapan saja, di mana saja. Tanganku. Kau wanita gila, berani-beraninya kau membunuh di depan umum. Kau benar-benar tidak mematuhi hukum. Apa aku tidak mematuhi hukum? Kau baru saja bilang akan menghadapiku. Sekarang kau menuding dan memarahiku. Jika bukan karena aku melihat kau tak punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Sudah lama aku memberimu pisau. Shen Qingwu, kau lahir dari keluarga terkenal. Kenapa kau begitu tidak tahu sopan santun? Berani-beraninya kau menyerang orang yang lebih tua? Jadi aku melakukannya. Kenapa? Jadi aku melakukannya. Apa? Shen Qingwu kau wanita. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti perempuan, kan? Menurutku kamu juga tidak terlihat seperti laki-laki. Mulai dari mana? Urat di tangan kiriku sudah aku potong sendiri. Benar-benar tidak berguna. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Putuskan urat di tangan kananmu. Aku akan memberikanmu bagian tak berguna di selangkanganmu. Tuan Jiang, kamu wanita gila. Benda tak dikenal. Teman-teman serahkan padaku. Selagi dia lengah, ayo ke rumah sakit untuk berobat ya. Sialan Jiang Lian mau lari. Itu berarti mencari maut. Sialan Jiang Lian, dia benar-benar membiarkannya kabur, menghindar. Karena Jiang Lian sudah pergi. Lalu kenapa kau tidak membiarkan kami pergi? Mustahil. Satupun dari kalian hari ini tidak akan lolos. Serahkan lengan dan kakimu padaku. Halo Eagle, laporkan pemburuan 24 jam untuk Jiang Lian di seluruh Kyoto. Gali tanah sedalam 3 kaki dan temukan dia untukku. Shen Qingwu, wanita gila ini. Aku patahkan tanganmu hari ini. Tunggu sampai kamu sembuh. Kakek akan segera membawa seseorang. Membalaskan dendammu. Perempuan gila itu jago bertarung. Kami sama sekali bukan tandingannya. Sejauh ini, hanya tolong keluarlah. Dulu geng Songshan yang tak terkalahkan di seluruh dunia, keluar dari gunung. Kita bisa membalikan keadaan. Tapi geng Songfan telah mundur. Tidak lagi keluar dengan mudah. Kalau begitu, lakukan apapun untuk mengeluarkannya dari gunung. Bagaimanapun. Shen Qingwu mematahkan tanganku. Aku sama sekali tidak bisa menerima ini. Oke, kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk menghubungi geng Songfan sekarang. Minta mereka keluar dari gunung. Shen Qingwu, kamu tunggu aku saat aku sembuh. Aku pasti akan membuatmu keram. Banyak barang palsu. Lain kali, lemparkan kalian semua ke Samudra Pasifik untuk memberi makan hiu. Ingatkan host untuk menyelesaikan sistem menampar penjahat Jiang Lian progres misi hanya 30%. Nyatakan misi gagal, tapi penjahat baru lainnya ditambahkan karena aksi tamparan. Oleh karena itu, hanya kekuatan tempur dari upacara sebelumnya host yang pulih hadiah. Kekuatan lengan kanan 50%, kekuatan inti 30%. Ledakan kaki 40% jika tugas selesai lain kali, hadiah akan dikembalikan berlipat ganda. Untungnya aku punya nilai kekuatan. Kalau tidak, aku akan ditipu sampai mati oleh sistemmu. Qingwu, kamu baik-baik saja? Qingwu,
Kenapa masih? Aku nggak senang apa yang salah dengan merokok. Tidak, aku hanya belum terbiasa, karena kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kalau begitu biasakan mulai sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan ibuku sekarang? Operasinya sudah selesai. Hanya saja paman dan bibiku terluka terlalu parah, ditambah usia tua belum bisa bangun untuk sementara. Ayo kita ke rumah sakit untuk membicarakan ini. Ayo. Paman Bibi maaf, jika bukan karena aku, kalian tidak akan menjadi seperti sekarang. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan bajingan Jiang itu membalaskan kalian. Balas dendam untuk apa? Kenapa kamu di sini? Ini adalah bibi kedua dari pemilik asli. Hobi trading saham. $1 miliar setahun. Pada akhirnya mencari ayah pemilik asli untuk menutupinya. Jelas-jelas rugi dari pemilik asli. Pada akhirnya dia bilang pemilik asli tidak tahu terima kasih. Bukankah aku hanya berutang beberapa ratus juta padamu? Bukannya aku tidak membayarnya kembali? Untuk uang ini kau dan aku hidung bukan hidung. Bukankah mata itu mata? Jadi kakak dan adik aku sudah mengalami 8 kehidupan jamur berdarah. Mulai sekarang jangan berkomunikasi dengan kedua keluarga. Dan ini adalah paman dari pemilik asli, tampak ramah. Tapi munafik, melihat pemilik asli tidak punya anak laki-laki. Dia mengatur putranya untuk bergabung dengan grup, mencoba memakan keluarga pemilik asli. Kakak ketiga, Tao, pulang dari luar negeri dengan lapisan emas. Aku menempatkannya di administrasi bisnis, hanya untuk biarkan dia membantumu dengan dali grup. Bagaimana dengan dia? Tidak punya pengalaman magang, jangan beri dia perlakuan khusus, beri dia posisi manajer saja. Paman ketiga, aku pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Akhirnya, dia dipecat dari grup oleh dewan direksi karena kurang kemampuan. Membuat keluarga paman semakin mendendam. Mengusir anakku dari grup. Apa kau benar-benar berpikir putrimu bisa membantumu menjaga grup tetap aman? Dia adalah penggemar berat Jiang Lian. Aku pikir grupmu pasti akan hancur di tangannya, Ternyata keluarga bibi kedua setiap hari karena pemilik asli adalah penggemar berat Jiang Lian. Dan menghina serta menindas orang tua pemilik asli. Kami juga tidak ingin datang. Tapi keluargamu tidak bisa dihubungi. Orang tua itu menyuruhku memberitahumu. Jika orang tuamu belum meninggal, aku akan pergi ke rumah lama besok. Tidakkah kau lihat orang tuaku masih tidak sadar? Rumah lama apa? Dasar perempuan nakal. Jika kau berani bicara seperti itu padaku, aku akan memukulmu. Kamu bisa panggil mayat juga? Ergu, penjahat penampar wajah tuan rumah, terdeteksi. Sistem memberikan hadiah acak 100 juta tunai. Ternyata, meskipun sistem tidak menerima apapun, asalkan kamu menampar wajah, kamu juga bisa mendapatkan hadiah acak. Tidak bilang dari tadi. Dasar gadis nakal. Berani-beraninya kau memukulku? Lihat saja, aku akan merobekmu hari ini. Cukup, King Wu. Bibimu tetaplah bibimu. Bagaimana kau bisa berbuat begitu? Kau dan aku tetaplah kau dan aku. Jika tidak mengakuiku, cepat berlutut. Kamu tidak masuk akal. Ya, bagaimanapun, orang tua bilang suruh kau pulang besok. Tidak, kau putuskan sendiri. Bah. Ingat novel aslinya. Pemilik asli kembali ke keluarga Shen untuk terakhir kalinya sebelum kematiannya. Itu karena aku seorang simp. Akibatnya, dia diusir dari keluarga Shen oleh keluarga Shen. Bahkan Nyonya Shen jatuh sakit. Sejauh ini, grup Shen telah menghilang. Pemilik asli juga diceraikan oleh Jiang Lian tak lama kemudian. Diusir dari keluarga Jiang, akhirnya mati di jalan. Sekarang tampaknya aku mengubah sebagian alur cerita, tapi alur utama masih ada. Tapi kali ini, siapa yang berani mengganggu aku dan orang tuaku? Aku akan memenggal kepalanya dan menjadikannya bola. Qingwu, paman dan bibi seharusnya sudah bangun besok, tapi keluarga Shen tidak baik. Kau benar-benar akan pergi? Tentu, aku akan membuat mereka tahu siapa yang lebih aku buat kesal. Tapi keluarga Shen tidak baik. Kamu benar-benar akan pergi? Tentu saja aku akan membuat mereka tahu siapa yang lebih membuatku kesal. Misi baru. Besok, Tuan menampar wajah penjahat di depan keluarga. Setelah misi berhasil, kamu bisa mendapatkan hadiah acak untuk keterampilan dan meningkatkan nilai kekuatan awal Tuan. Aku suka tugas ini. Ibu dan ayah, pelan-pelan. Kakak ketiga, ayah memanggilmu untuk makan malam. Berani-beraninya kamu terlambat. Banyak orang menunggu keluargamu. Keluargamu benar-benar budak cinta. Muka tebal sekali. Ayah, maaf. Ada sedikit urusan dengan ibu anak itu. Terlambat sekali. Haha, kenapa kamu terlambat? Jelas-jelas tidak tahu malu.
Siapa yang tidak tahu seluruh Kyoto? Kakak ketiga, putrimu adalah budak cinta utama Jiang Lian. Selama ini aku hampir menghabiskan bisnis keluarga Shen dengan menjilat. Kakak dan adik, bagaimana menurutmu? Kamu ini apa? Ulangi lagi. Lihat apa aku butuh setrika. Meluruskan lidahmu. Kakak ketiga, inilah putri baik yang kau besarkan. Setelah otak budak cinta dijilat keluar, berani bicara seperti ini pada orang tua. Adik, kamu adik, asalkan kata-katanya tidak terlalu buruk, Cingguku juga tidak akan marah. Cukup. Ketiga, kamulah yang tidak bisa mendidik putrimu dengan baik. Berani-beraninya kamu berdebat di sini. Cinggu, ini salahmu. Sekarang berlutut dan minta maaf pada bibi keempatmu. Maaf, aku disuruh berlutut dan minta maaf pada orang bodoh ini. Gadis kurang ajar, kau bilang siapa bodoh? Diam, aku belum mati. Bibi keempat Cinggu tetaplah bibi keempatmu. Meskipun kata-katanya tidak terlalu enak didengar, tapi selama ini kamu sudah banyak merusak demi Jiang Lian itu wajah keluarga Shen. Aku juga merusak reputasi orang tuaku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kamu. Jangan ingat itu. Datang ke rumah kami untuk cari masalah. Anak perempuan yang terhormat buka mulut saja sudah makian memalukan. Ayah, atasi dia. Kalau tidak diam, keluar. Bagaimana pendapatmu tentang anak ketiga? Kamu juga berpikir, putrimu sudah konyol selama bertahun-tahun demi keluarga Jiang. Bukankah dia harus dihukum? Ayah, Cinggu hanya anak kecil. Urusan dengan Jiang Lian itu hanya ketidaktahuan. Sekarang sudah diperbaiki. Diperbaiki. Hanya karena dia keluarga Shen kita masih ditertawakan. Kamu hanya tidak berefleksi. Kamu tidak mendisiplinkan putrimu. Masih dipertahankan. Kamu putri durhaka yang memalukan. Ayah, Cinggu adalah putriku. Karena dia bilang, sudah diperbaiki. Itu adalah perbaikan. Aku percaya padanya. Jika ayah marah dan memaksakan hukuman, maka hukum aku sebagai ayah. Baik, jika kamu berkata begitu maka kamu pergi ke aula, leluhur dan berlutut sekarang. Kemudian serahkan pengelolaan Shen Group dengan kedua tangan. Serahkan semuanya pada kakak laki-lakimu, mereka datang untuk mengambil alih. Menyerahkan Shensi? Tepat, Shen Group sudah diacak-acak oleh putrimu selama bertahun-tahun, tidak ada yang tersisa. Supaya dia tidak terus-terusan untuk pria itu dan menghancurkan keluarga Shen sepenuhnya. Dia harus diserahkan. Apa kau bernyanyi di sini? Sekitar tikungan 800, aku hanya ingin merebutnya. Dasar kau gadis, jaga mulutmu. Ayahmu dari keluarga Shen uang yang dia hasilkan terkait dengan grup. Tentu saja itu milik keluarga Shen kita. Omong kosong, awalnya kau mengira ibuku berasal dari latar belakang sederhana. Usir mereka keluar rumah seperti anjing. Tapi ayahku merawat kalian. Kalian dibesarkan selama 30 tahun, tapi kau takut aku akan memberikan Jiang Lian cangkang kosong terakhir dari Shenxi. Jadi satu persatu mereka datang merebutnya tanpa malu. Kau bicara omong kosong. Cukup. Diam. Yang harus diam adalah kau, peti mati tua. Kau sudah setengah masuk tanah. Sangat serakah mencuri uang kami. Aku ingin membawanya ke kubur dan dikubur bersamanya. Atau kau ingin membakarnya untuk pacar lamamu di bawah tanah. Kau beraninya kau membantahku. Yang ketiga, apa kau mati? Ayah, aku. Apa kau masih ingin biarkan ayahku merawatku? Sayang sekali, akulah yang berkuasa di keluarga ini. Kau baru saja bilang minta ayahku menyerahkan Shen Group padamu. Benar, serahkan keluarga Shen pada kami. Itu lebih baik daripada kalah pada Jiang Lian kami memberimu jalan keluar. Mau bicara apa? Shen Cinggu, brengsek, apa kau gila? Tepat, aku akan gila hari ini. Jika tidak, aku akan ditelan hidup-hidup oleh gerombolan vampirmu. Salah satu penjahat dari tugas tamparan Tuan terdeteksi hadiahnya akan 1% saham grup. Balas dendam dan tamparan, kau bisa dapat hadiah sistem lagi. Rasanya enak sekali. Shen Cinggu, berani kau pukul ibuku. Aku tidak hanya berani pukul ibumu, aku bahkan pukul kau. Salah satu penjahat dari tugas tamparan Tuan terdeteksi hadiah 1% saham grup Jiang. Ling Ling, Shen Cingwu berani kau pukul Ling Ling dan putrinya, sama saja mencari mati. Menurut kau yang mencari mati. Sistem mendeteksi salah satu penjahat dari tugas tamparan Tuan hadiah 2% saham grup Jiang. Kau tidak apa-apa, Dia satu-satunya pria di keluarga kami. Berani kau sentuh dia?
Aku pukul dan pukul. Apa kau masih minta bayaran? Aku pukul-pukul terus. Kamu masih mau aku bayar? Shen Qingwu, mau apa kamu? Dia pamannya, paman. Pantaskah dia juga? Pantas atau tidak, namamu Shen. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi? Baik, kalau begitu, suruh orang tuamu bawa anak dan cucu pintarmu, bersujud kepada orang tuaku dan minta maaf. Ayah. Aku bersedia, Shen Qingwu. Aku mau minta maaf kepada paman ketiga dan bibi ketiga. Kakek, tolong ayah. Shen Qingwu, aku ini kakekmu. Apa kau benar-benar ingin aku dipermalukan total? Jangan omong kosong, mau minta maaf atau tidak? Kakek, tolong setuju. Maaf, yang ketiga, seharusnya aku tidak mencoba mengambil alih grupmu hari ini, apalagi membiarkan mereka mengatakan hal-hal keterlaluan itu kepadamu. Ya. Aku tahu salah. Lepaskan ayahku. Ada yang lain? Kakak ketiga, aku ingin minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak bersikap kasar padamu. Aku tidak akan berani lagi, tidak akan lagi. Kakak ketiga, aku juga tahu aku salah. Aku tidak akan pernah lagi menyalahgunakan atau mengintimidasi adik-adikku. Kami belum pindah dari rumah yang kau berikan padaku. Aku akan segera mengembalikannya padamu. Aku akan mengembalikan mobil sport yang kau berikan padaku sebelumnya. Ibu dan ayah, putrimu yang membuat kalian merasa diperlakukan tidak adil sebelumnya. Untuk masa depan, tidak ada yang bisa mengintimidasi kalian. Mengenai uang yang ditipu oleh Jiang Lian, aku akan membuatnya membayar kembali setiap sen beserta bunganya. Putriku sudah dewasa. Sudah. Ayo. Oh, omong-omong, aku bilang sebelumnya bahwa aku ingin mengembalikan barang-barangku. Jika tidak ada pergerakan dalam seminggu, aku tidak akan begitu sopan lain kali. Aduh, ayah semua diberikan oleh kakak ketiga. Jika dia mengambilnya kembali, kita tidak punya apa-apa lagi. Kakak kedua benar villa yang kita tinggali. Mobil yang kau kendarai diberikan oleh keluarga kakak ketiga jika kau mengembalikannya padanya. Kita tidak akan bisa bertahan. Benar, ayah. Hei, bukankah tadi kau yang inisiatif mengembalikannya? Oh ya ampun, itu bukan untuk membuat Shen Qingwu gadis itu cepat pergi dari sini. Kau tidak melihatnya seperti itu? Mereka akan melahap kita habis-habisan. Bibi keempat mengatakan dengan baik, bagaimanapun ketika Shen Qingwu datang padaku, aku bisa memberikan hidupku padanya. Oh ya ampun. Lakukan ini dulu, nanti aku akan cari akal. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas menampar penjahat keluarga Shen mulai penyelesaian. Hadiah kekayaan terpadu saham Jiang ditambah 1% saham Jiang ditambah 1% saham Jiang ditambah 2%. Total 4% tamparan komprehensif pada penjahat lainnya, dapatkan hadiah identitas dan berikan kepada tuan rumah. Obat tak tertandingi dari orang mati hidup melawan tulang putih. Dan 1 set jarum perak warisan. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti aku masih bisa belajar keterampilan medis. Apa yang terjadi pada putriku? Iya. Tuan Muda Jiang, keluarga Shen Qingwu baru saja keluar dari keluarga Shen. Awasi wanita gila itu untukku, jangan biarkan dia pergi. Shen Qingwu, kau membuatku kehilangan satu tangan, aku ingin nyawa seluruh keluargamu. Jiang Lian. Baru saja pemimpin geng Songshan setuju membantu kami menangani Shen Qingwu. Sekarang mereka dalam perjalanan ke sini. Kami akan tiba di Kyoto malam ini. Bagus, geng Songshan sebelumnya berada di aliansi Jalan Benar. Kecuali pemimpin aliansi Jalan Benar sekte yang paling kuat, ada banyak ahli di dalamnya. Tidak peduli seberapa hebat dia bertarung, Shen Qingwu tidak bisa mengalahkan begitu banyak ahli. Shen Qingwu, hari ini aku harus menguliti dan menyiksamu. Paman, bibi aku sudah mengatur seorang dokter untuk merawat kalian. Untuk sisa waktu kalian akan dirawat di sini. Terima kasih banyak. Tidak sulit, ini yang harus aku lakukan. Kalian pasti lapar, aku akan mengambil sesuatu untuk kalian makan. Apa yang masih kau lakukan berdiri di sana? Cepat ikuti. Beli makanan dan minta seseorang menemanimu. Pergi cepat. Oh, Zhou, coba tunggu aku.
Apa yang terjadi pada orang tuaku di rumah sakit barusan? Terima kasih, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya secara gratis. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Sepertinya akulah yang menjagamu. Aku khawatir kamu tidak tahu. Kemampuanku, seluruh kekuatan bawah tanah, Xia besar. Pemimpin tertinggi adalah bahwa ada pasien yang memerlukan operasi segera. Minggir, 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 minggir. Dia diracun. Apa yang diracun? Oh. Sayang sekali, tergantung. Dia tidak akan hidup lebih dari 15 menit. Nah, itu dia. Karena tuan rumah telah menampar wajah penjahat berkali-kali, memicu tugas sampingan lainnya. Pasien Fang Xiaotian, pemimpin aliansi Jalan Benar. Ada banyak sekali sekte di bawahnya, tetapi diracun oleh seorang pengkhianat. Misi baru, tuan rumah menyembuhkan Fang Xiaotian. Setelah mengumpulkannya sebagai kekuatan, dapatkan paket kejutan. Tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, ada juga kejutan sistem. Itu kesepakatan yang bagus. Jantung pasien berhenti. Tolong panggil direktur. Tolong panggil direktur. Tunggu sebentar. Tidak perlu memanggil direktur. Aku bisa menyembuhkan racunnya. Sudah kubilang temui dekan, apa yang kau lakukan dengan orang asing masuk, keluarkan dia dari sini sekarang. Tapi ini dekan dan wanita ini yang masuk. Omong kosong, penyakit Zhuang Lianzu. Setelah konsultasi dengan dekan dan tim top dunia, tidak ada yang berani mengobati. Berani-beraninya kau biarkan dia masuk, keluarkan dia dari sini sekarang. Apa yang kau perdebatkan? Kalau tidak bisa menyembuhkan, keluar dari sini, anjing yang baik tidak menghalangi. Berani-beraninya kau padaku, Satpam. Nona, jarum ini tidak bisa ditusuk sembarangan. Tubuh ketua aliansi sudah diperiksa tim top dunia. Mereka tidak berani sembarangan, berani-beraninya kau? Aku tidak sembarangan, kau akan tahu nanti. Nona, aku sudah berkali-kali menasihatimu jika kau tetap pada pendirianmu. Jangan salahkan aku jika nanti menjadi kejam. Baiklah, Pak Tua. Ayo sembarangan saja berani-beraninya kau menyentuhku. Mau bermain? Baik, hari ini aku akan bersenang-senang denganmu. Kekuatanmu sangat kuat. Aku tidak menyangka kau banyak bicara, kekuatannya sangat lemah. Bukankah kalian semua meragukan kekuatanku? Jadi hari ini akan kutunjukkan padamu penyakit terminal yang tidak bisa disembuhkan oleh sampah sepertimu maupun para ahli. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya dengan satu suntikan? Pemimpin sudah sadar, itu belum cukup. Tuan Wu, apa kau baik-baik saja? Ada apa denganku? Kau baru saja kejang. Wanita ini yang menyelamatkanmu. Terima kasih atas kebaikan wanita ini. Tanpa dirimu, hidupku mungkin sudah hilang. Tujuanku menyelamatkanmu tidak sesederhana itu, jangan terlalu sopan. Apapun niatmu, tapi kau benar-benar menyelamatkanku. Aku adalah pemimpin aliansi Jalan Benar. Ini adalah token aliansi Jalan Benar. Bawalah ini. Jika terjadi sesuatu, kau bisa memerintah sekte manapun dengan token ini. Tidak, kau punya waktu untuk bicara di sini. Sebaiknya kau selidiki saja. Siapa yang meracunimu? Terima kasih atas pengingatnya, Dermawan. Aku akan kembali dan menyelidikinya. Mengenai token ini, karena Dermawan tidak mau menerimanya, maka lupakan saja. Tapi di masa depan, jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Baiklah, kembali dan istirahat. Terima kasih, Dermawan. Selamat kepada tuan rumah telah berhasil menaklukkan Fang Xiaotian, pemimpin aliansi Jalan Benar. Hadiah misi adalah buku rahasia yang tiada tara, penuh dengan rahasia ilmu bela diri yang sudah hilang warisannya. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menundukkan Fang Xiaotian, pemimpin aliansi Jalan Lurus. Hadiah misinya adalah buku rahasia yang tak tertandingi. Isinya penuh dengan rahasia ilmu bela diri yang sudah punah. Apa? Saya sudah mencari buku rahasia ini selama lebih dari 10 tahun, tapi tidak menemukannya.
Tidak kusangka ada di sini. Benar-benar beruntung. Dengan begitu, aku benar-benar tak terkalahkan di dunia. Peringatan, peringatan. Penjahat Jiang Lian telah menghubungi banyak ahli dari geng Songshan. Bersiap untuk menyergap tuan rumah dalam perjalanan pulang. Menerbitkan tugas sistem. Minta tuan rumah untuk menampar wajah penjahat Jiang Lian. Setelah berhasil, kamu bisa mendapatkan hadiah super. Jiang Lian ini? Aku belum menemukan jejaknya sama sekali. Dia datang untukku kan, menyelamatkanku dari harus pergi mencarinya sendiri. Hei, kamu baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir. Aku ini kakak perempuan yang hebat, dewa atau Buddha pun kubunuh kalau menghalangi. Tapi kamu baru saja menjelaskan situasinya kepada dekan. Terima kasih. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ayo, aku belum membeli makanan untuk paman dan bibiku. Oh iya, nyaris lupa kalau kamu tidak bilang. Ayo, Ada apa? Ada yang datang. Shen Qingwu tidak menyangka kan, kita di sini lagi. Bawa sekelompok jelek dan buruk untuk menghalangi gue, Jiang Lian. Kayaknya kamu makin berani ya. Shen Qingwu, jangan main-main sama gua. Ini adalah master petapa dari geng Songshan. Jangan bilang untuk menghadapi kamu. Lebih dari cukup untuk membunuhmu dan seluruh keluargamu. Gimana aku dengar, 10 tahun lalu mereka buruan utama sekte Wulin dan kabur. Hanya beberapa prajurit cacat ini berani menyebutnya master. Shen Qingwu, diam. Beberapa ahli telah mengundurkan diri dari aliansi jalan benar sendiri. Bukan prajurit cacat. Kalau kamu. Sial, dia bahkan tidak punya kesempatan mengangkat sepatu pemimpin dan masih berani menyebut aliansi Zhengdao di sini. Oke, pengangkat sepatu. Aku tidak hanya tahu aliansi jalan benar, aku juga tahu ketua sekte aliansi jalan benar. Kenapa tidak kupanggil dia ke sini? Kirim kamu bertemu Raja Neraka. Kukira kamu cuma jago berkelahi. Tidak kira kamu sombong banget. Sayangnya yang harus bertemu Raja Neraka adalah kamu. Ya, tentu saja takut. Kalau takut, buang waktu dan tenaga saja. Serahkan grup Shen. Ingat cinta masa lalu. Aku bisa bantu kamu mati lebih cepat. Mau ambil sendiri kalau bisa. Bunuh dia untukku, hah? Junior, aku lihat kamu masih muda. Kami tidak ingin menindasmu. Minta ampun sekarang, masih ada kesempatan. Cewek bawel, pukul kalau mau. Cewek sialan, berani bicara seperti itu padaku. Mencari mati. Cubai, kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bodoh sekali? Aku tidak butuh kamu menghalangi. Maaf sudah merepotkanmu. Dasar bodoh. Cukup, jangan buang-buang waktu. Aku tidak punya waktu untuk melihat percintaan kalian. Kamu istirahat saja di sini. Aku akan urus mereka dulu. Sampah-sampah ini. Qingwu, hati-hati. Jangan khawatir. Orang yang berani menyentuhku. Cari mati. Bos, ayo semuanya. Bersihkan kabut. Jangan bergerak, aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka orang-orang dari geng Songshan ini bersatu. Mana mungkin bisa menyakitiku. Aku lengah. Junior, segera berlutut dan minta ampun pada Tuan Muda Jiang kami. Kami masih bisa mengampuni nyawamu. Kau tidak lemah. Tapi kau ingin membunuhku masih kurang. Ya. Sekarang giliranmu. Shen Qingwu, perempuan gila ini. Aku peringatkan kamu jangan main-main. Aku bilang kalau bertemu lagi, kamu pasti akan mati. Shen Qingwu, aku peringatkan kamu. Kalau kamu datang lagi, aku akan kasar padamu. Aku bertarung denganmu. Lepaskan aku. Kamu pikir aku akan melepaskan?
Kau masih tidak keluar untukku? Apa kau benar-benar ingin aku dibunuh oleh perempuan gila ini? Keluar dari sini. Jiang Lian, apa kau laki-laki, sembunyi begitu banyak cucu? Melawan perempuan gila sepertimu. Tentu saja aku lakukan untuk jaga-jaga. Mereka tidak akan melakukannya. Tapi aku tidak menyangka kau begitu pandai bertarung seperti perempuan gila. Dan aku akan memberi mereka tambahan 80 juta. Sialan kau. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Bunuh saja dia untukku. Aku akan tambah 20 juta lagi. Aku akan kumpulkan 100 juta untukmu. Hahaha, Nona Shen. Kau lukai banyak anak buahku, maka jangan salahkan kami jika hari ini kami kejam. Berpura-pura. Cinggu. Aku baik-baik saja. Kalian anjing, sekelompok pria hadapi aku sendirian. Meski sudah diracun. Seperti yang dikatakan Tuan Jiang, kami awalnya tidak berniat menggunakan trik ini, tapi kau begitu pandai bertarung. Jangan bergerak sedikit pun. Aku khawatir kamilah yang akan tergeletak di sini. Kau pikir ini berarti kau bisa mengalahkanku? Tidak, tadinya kupikir begitu. Tapi ternyata terbukti. Apakah trik ini berhasil padamu? Hahaha, Tuan Muda Jiang. Wanita seperti ini menyimpannya adalah malapetaka. Aku akan membantu kau menyingkirkannya hari ini. Baik. Hei. Berhenti. Siapa yang berani menyakitiku? Penyelamat. Berhenti. Siapa yang berani menyakitiku? Penyelamat. Ketua. Pemimpin Aliansi Jalan Benar, Fang Xiaotian. Penyelamat, maaf saya terlambat. Tidak apa, saya baru saja diracun dan perlu istirahat. Kalau begitu, sampah itu biar kamu yang urus. Ketua Zhou. Dulu, geng Songshanmu membunuh orang tak berdosa secara sembarangan, pura-pura mati dan kabur dari aliansi Jalan Benar. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, kita bertemu lagi di jalan sempit. Ketua aliansi geng Songshanku tidak lagi di bawah yurisdiksi aliansi Jalan Benarmu. Hari ini kita urus urusan kita sendiri. Tolong jangan ikut campur. Oh, bunuh yang tak berdosa dulu. Lukai penyelamatku. Sekarang aku masih berpikir akan membiarkanmu pergi. Hahaha, itu hanya mimpi. Apa yang kamu mau? Segera hancurkan ilmu bela diri kalian semua. Lalu serahkan sampah di sampingmu, aku akan biarkan kalian pergi. Omong kosong. Aku cucu orang terkaya di Kyoto. Bukan sembarang orang yang bisa diajak tawar-menawar. Segera beri jalan untuk kami, kalau tidak, kau akan menderita lebih dari mati, bodoh. Kau mencari mati, jangan anggap kami kekuatan ketua aliansi jauh di atas kami. Bodoh. Kamu mencari mati, jangan libatkan kami. Kekuatan pemimpin aliansi jauh di atas kita. Tapi kau bilang kau yang terhebat di dunia. Jangan diam saja. Ketua aliansi Fang, harga dari penghancuran diri ilmu bela diri terlalu tinggi. Saya khawatir bawahan saya tidak akan setuju. Kau pikir ini baik-baik saja? Tuan Muda Jiang ini. Kami tidak akan peduli lagi. Kau beri kami kesempatan. Kau pikir ini pasar sayur, tawar-menawar di sini? Saya bicara dengan ketua aliansi. Apakah giliranmu, wanita gila, untuk ikut campur? Diam. Ini penyelamatku. Itu adalah dermawan dari seluruh aliansi Jalan Kanan. Jika kau berani bicara kasar lagi, maka aku tidak keberatan secara pribadi menghancurkan ilmu bela dirimu.
Maaf, Nona Shen, mengejutkanmu. Ku akan bertanya sekali lagi, kau melakukannya sendiri, aku akan melakukannya untukmu. Mari kita lakukan sendiri. Untuk seluruh geng Songshan hari ini, semua saudara harus melepaskan ilmu bela diri mereka. Aku akan memberikan demonstrasi. Hahaha. Mau lari? Shen Jingwu, kamu mau apa? Menurutmu? Shen Jingwu, perempuan gila, lepaskan aku. Lepaskan. Seberapa besar muka kamu? Jingwu, setidaknya kita jadi suami istri. Kenapa membuat semuanya jadi jelek? Aku tahu kamu cuma mau aku habisin semua tahun ini. Aku akan mengembalikan uang yang kamu habiskan untukku. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan bayar 2 kali lipat. Aku akan mengembalikannya 3 kali lipat. Itu dulu. Sekarang aku tidak hanya menginginkan seluruh grup Jiang, aku menginginkan nyawamu. Shen Jingwu, hentikan, kamu gila. Kakek, perempuan gila ini bilang dia ingin seluruh keluarga Jiang kita dan membunuhku. Cepat suruh mereka bunuh dia. Balaskan dendamku. Jangan khawatir. Kakek ada di sini. Aku pasti akan marah untukmu. Kepala kamu akan bekerja keras selanjutnya. Jangan khawatir, Tuan Jiang. Sekarang saya sangat mencurigai Anda sedang mencari pertengkaran dan memprovokasi masalah. Bertengkar. Semua orang segera ikut saya kembali ke kantor untuk penyidikan. Kau bilang saya cari perkara dan bikin onar. Saya lihat kau terima uang dari seseorang. Berani memfitnah petugas polisi. Dosa ditambah 1 tingkat. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Kalian semua lihat apa? Jangan lakukan dulu. Bahkan seorang kepala saja berani panggil nama depanku. Feng Wenyuan. Apakah ini cara yang biasa diajarkan di kantor? Kau siapa? Beraninya kau panggil nama depan gubernur kami? Terus kenapa? Jangan bilang Feng Wenyuan tidak ada di sini. Bahkan kalau dia ada di sini pun, kau harus minta maaf dengan sopan juga. Oke, membual ya. Beneran hebat. Telepon Dudu sekarang. Suruh dia lepas topi dari kepalaku. Jarang sekali aku melihat orang yang buat permintaan tidak masuk akal seperti itu. Karena kau ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Halo, aku Shen Jingwu, anak buah kepala kantormu. Sekarang mencoba menangkapku. Terserah kau mau bagaimana. Membual seperti itu? Telepon gubernur. Kau pikir kau hebat? Aku akan bilang sesuatu. Untuk seseorang yang sangat dihormati gubernur, kecuali raja, hanya klub naga hitam yang menguasai dunia bawah tanah Syaraya. Komandan Huang, kau kan? Apa aku? Kamu akan tahu nanti. Pura-pura seperti itu. Aku menunggumu di sini hari ini. Halo? Gubernur. Apa? Dia adalah pemimpin perhimpunan naga hitam, Huang. Oke. Ya, saya akan lakukan segera. Maaf pemimpin Huang, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Mohon jangan repot-repot dengan saya. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyuruh kalian memukuli diri sendiri. Kau yang abadi, tidak mau diam? Beraninya kau memukul kakekku? Aku tidak hanya memukul kakekmu, aku akan memukulmu lagi. Berani bilang Nona Shen itu gila, membujukku datang dan membuat masalah denganmu hampir menyinggung Nona Shen. Kau sedang mencari mati. Nona Shen kami juga tertipu oleh mereka. Mohon jangan pedulikan para penjahat itu, berikan kami kesempatan kali ini. Bisakah kau memaafkanku? Sekarang biarkan mereka mendapatkan surat cerai dan buku transfer saham. Oke.
Kau dengar semuanya? Tanda tangani ini sekarang. Apa? Transfer 30% saham? Shen Qingwu, kau gila 30% saham itu miliaran. Kau tidak bisa menghabiskan semuanya seumur hidupmu. Kamu tidak boleh menandatangani. Jadi kamu sendirian hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Kakek, apa kau gila? Bagaimana kita bisa menandatangani perjanjian yang tidak seimbang seperti ini? Jangan tanda tangani. Kau pikir kita bisa lolos hari ini? Dia hanya punya 30% saham, kakek masih punya 35%. Wanita ini tidak bisa menjadi pemilik perusahaan Jiang. Oke kakek, aku menurutimu. Wanita gila, ambil dan pergi. Beraninya kau memukulku? Kupikir mulutmu kotor, ayo potong kaki ketiga Jiang Lian untukku. Shen Qingwu, tadi kau bilang jangan bunuh. Kenapa sekarang kau menarik perkataanmu? Aku hanya bilang aku tidak membunuh orang, aku tidak bilang aku tidak mengebiri, lakukan. Lepaskan aku Shen Qingwu, kamu orang gila. Lepaskan aku, Jiang Lian. Gila, kakek selamatkan aku. Jiang Lian. Cepat bantu tuan muda ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Semua yang kamu inginkan sudah diberikan. Apalagi yang kamu mau? Keluarga Jiangmu tidak pernah ada hubungan dengan politik. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan orang-orang ini? Mau tahu? Kalau begitu pulang dan tanya kakekmu. Selamat kepada tuan rumah karena menyelesaikan tugas menampar penjahat. Hadiah lengan kanan plus 80% kekuatan inti 60% kaki 60%. Kekuatan lengan kanan plus 80%, kekuatan inti plus 50%, 20% lebih banyak dari saat dikumpulkan sebelumnya. Sistem bekerja. Menambahkan penampar penjahat lainnya. Kepala, Tuan Jiang Master Geng Songshan Pewaris. Tuan Aliansi, Jalan Benar kini diberi hadiah. Saham 51%. Grup Jiang Berkas Kriminal Rahasia Tingkat Tinggi Keluarga Jiang. Berkas kriminal, rahasia tingkat tinggi, keluarga Jiang. Karena Tuhan menganggap 3 tahunku terlalu menderita, maka akan dilikuidasi sepenuhnya. Adapun keluarga Shen awalnya demi orang tua pemilik asli, aku tidak ingin membunuh mereka semua. Aku tidak menyangka pengepungan malam ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Maka jangan salahkan aku jika aku berbalik. Tugas baru dirilis, minta tuan rumah untuk menampar keluarga Shen si penjahat. Setelah berhasil, kamu akan menerima hadiah besar. Oke. Halo, aku Shen Qingwu. Aku akan pergi ke rumah Shen untuk menagih tagihan besok pagi. Ayah, siapa itu? Shen Qingwu. Tidak berhasil. Tidak apa-apa ayah, ada variabel. Kalau begitu ada variabel. Saya sudah menghubungi orang-orang dari geng Jinglong. Orang itu jauh lebih tangguh daripada Sheriff. Jika Shen Qingwu berani datang ke pintu besok, aku akan membuatnya menyesal menghalangi pintu keluarga Shen kita. Terima kasih atas apa yang terjadi tadi. Jika ada sesuatu di masa depan, kamu bisa langsung menghubungiku. Sama-sama dermawan. Ini yang seharusnya saya lakukan. Saya mendapat berita sebelum datang. Nona Shen dia adalah satu-satunya pewaris yang ditinggalkan oleh pemimpin kami sebelumnya. Mulai sekarang Nona Shen adalah pemimpin aliansi Jalan Benar. Kita temui pemimpin. Baiklah, ayo pergi. Di masa depan, saya akan lebih sering pergi ke aliansi Jalan Benar jika ada waktu. Kalau begitu kami pergi. Shubai, kamu bisa bertahan. Aku bisa bertahan, hei. Shubai.
Kamu bilang keluarga Shen mencari orang dari geng Qinglong untuk menghadapiku? Ya, Mengerti. Keluarga Shen, kalian benar-benar ingin mati. Jika ada urusan pergilah bekerja, aku tidak apa-apa. Apa buru-burunya? Ketakutan itu tidak menakutkan. Menunggu ketakutan itulah yang menakutkan. Aku akan membuat mereka bergadang semalaman karena ketakutan. Kakek kau bilang Shen Qingwu tiba-tiba meneleponmu tadi malam, mungkin sudah tahu kami terlibat dalam pemukulan terhadapnya tadi malam. Semuanya belum diketahui, jangan panik. Bisakah kau tidak panik, ayah? Bukannya kau tidak melihatnya Shen Qingwu? Wanita itu sangat kuat, seolah satu tangan bisa mencekik kita sampai mati. oh baiklah. Ayah dan aku sama-sama tahu ini bukan mengundang geng Qinglong yang paling kuat di Kyoto untuk membantu. Itu dia. Geng Qinglong adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Kyoto Shen Qingwu. Wanita gila itu bisa bertarung lagi. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan geng Qinglong. Bibi keempat benar. Banyak orang di sana. Bu, apa yang kau takutkan dari dia? Dasar kau anak nakal, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku hanya khawatir jaga-jaga. Pak Tua pergi dengan tim keamanan tadi malam. Tidak menyelesaikannya, mungkin ada yang salah. Baiklah. Shen Qingwu bisa bertarung lagi. Dia juga tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Bahkan bukan tandingan geng Qinglong, apa yang kalian takutkan? Kakek benar, dari waktu yang disepakati Shen Qingwu sudah 10 menit. Menurutku. Shen Qingwu, wanita gila itu pasti tahu bahwa dia takut, tidak berani datang. Kakak benar, apa yang bisa dia lakukan sebagai wanita? Benar, dia pasti takut untuk datang. Siapa bilang aku tidak akan datang? Shen Qingwu tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Bukan nenek tua yang berutang dan tidak membayar. Apa yang aku takutkan? Shen Qingwu, ini masih keluarga Shen. Kamu membawa 2 orang luar. Apa ini? Oh, maaf. Lupa memperkenalkan kalian. Ini seorang pengacara, khusus datang untuk bernegosiasi dengan Anda untuk mengambil kembali properti keluarga Shen saya. Ini akuntan perusahaan. Semua akun yang diperiksanya tidak ada satupun angka desimal yang salah. Shen Qingwu, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu takut kami akan curang semuanya? Kamu salah. Aku tidak takut kalian akan curang. Aku takut kalian bertindak sangat bodoh. Aku sudah menjelaskan semuanya 2 hari lalu jika kamu berani bicara omong kosong hari ini. Seperti cangkir teh ini. Apakah kamu mengancamku? Salah lagi. Aku tidak hanya mengancammu, aku memperingatkan. Tapi gimana kalau kita nggak bayar balik? Tergantung bandel nggak kamu, tapi tinjuku keras. Shen Qingwu, kita semua keluarga. Apa kamu mau berseteru dengan kita semua? Keluarga? Kalian semua, lintah darat yang menghisap darah ayahku selama puluhan tahun. Enak ya ngomongin keluarga sama aku. Kamu, Qingwu, rumit. Aku perlu bicara dengan ayahmu. Dengan ayahku, kupikir kamu lihat aja bakti ayahku. Kamu mau menggunakan darah dagingku untuk menghadapiku. Sayangnya sekarang aku yang memimpin keluarga Shen. Jadi, jangan buang waktu. Shen Qingwu, beraninya kamu bicara seperti itu pada kami. Apa masih ada kami para tetua di matamu? Tetua, kalian tidak bayar balik. Bersama keluarga Shen menghadapi keponakannya sendiri. Cucu juga berani ngomong keluarga sama aku. Apa pantas? Shen Qingwu, apa kamu gila? Seharusnya aku sudah gila berurusan dengan sampah sepertimu. Kalau tidak, supaya kamu tidak bisa membedakan siapa raja besar dan raja kecil. Bagaimana kamu tahu itu? Tidak ada dinding yang benar-benar rapat di dunia ini. Apalagi, kamu mencari orang-orang tidak berguna dari keluarga Shen itu. Sekelompok orang yang tidak punya ambisi. Pengacara, berikan mereka apa yang sudah saya siapkan. Biarkan mereka menandatanganinya untukku. Siapa yang tidak mau menandatangani hari ini, jangan biarkan satupun dari mereka keluar. Tuan Shen, tanda tangani. Tanda tangani, tidak ayah. Kamu tidak boleh menandatangani ini. Jika kamu menandatangani, kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Benar ayah, kan? Jangan tanda tangani. Kamu pada awalnya mendapatkan semua ini dari ayahku. Kenapa merebut, tidak memberikannya?
kakek ini tidak boleh dikembalikan padanya. Shen Qingwu, aku akan bilang, ayahmu memang sudah memberi kita banyak selama ini. Tapi sejak dia memberi, itu milik kita. Ya, itu milik kita. Mengambilnya kembali kecuali kau bunuh kami semua. Aku sudah lihat yang tak tahu malu. Aku belum pernah melihatmu setak tahu malu ini. Menyetir mobil orang lain, tinggal di rumah orang lain, lalu jadi miliknya sendiri. Sudah cukup? Cukup apa, orang tua? Aku sudah mentolerirmu lama. Kalau bukan karena menghormati orang tuaku, aku ingin kau menikmati masa tuamu dengan tenang. Tapi kau malah keterlaluan. Kau sudah setengah mati. Kau ingin aku mendahuluimu? Ayo. Shen Qingwu, apa yang kau lakukan? Untuk apa? Kau akan tahu nanti. Pindahkan setiap bata di sini untukku. Setiap rumput dicabut untukku ya. Jangan biarkan mereka memindahkan. Ya kakek, kalau pindah beres. Bukankah kau menelepon geng Jinglong? Tolong panggil mereka ke sini. Benar, kakek. Shen Qingwu, aku sudah lama sebelum kamu datang. Aku sudah menghubungi orang-orang geng Jinglong. Mereka akan segera tiba. Tapi jika kamu pergi sekarang dan berjanji tidak akan meminta kami membayar kembali uang itu, aku janji geng Jinglong tidak akan datang. Maaf, geng Jinglong. Geng Jinglong adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Kyoto. Tidak ada yang berani menantang. Saya sarankan kamu lebih baik patuh mendengarkan kami. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Akulah yang menasihatimu untuk lebih sadar. Jika kamu kesal tentang yang terjadi tadi malam, maka kami bisa minta maaf padamu. Lucu, untungnya orang tuaku tidak datang. Kalau tidak, dia akan melihat kalian satu persatu berusaha tidak membayar uang itu. Keburukan perhitungan, mencolok matamu sendiri. Kamu. Jangan mempermainkanku. Kamu akan mati sekarang. Jika kamu mati sekarang, aku juga bisa mengirimmu peti mati kayunanmu yang bagus. Di zaman dulu, ini adalah hak istimewa kaisar. Ini dia, itu murah untukmu. Aku akan membunuhmu, anak durhaka. Shen Qingwu, beraninya kau menyerang kakekmu? Aku kurang baca. Jangan sandera aku dengan moral. Bukankah kau baru saja bilang mencari seseorang dari geng naga emas? Jika mereka tidak datang, aku akan terus bergerak. Karena kau mencari mati, maka akan aku kabulkan. Cari mati? Kurasa kaulah yang cari mati. Kau memberi 9 hormat pada geng Jinglong, dan aku ucapkan satu kata. Aku bisa membuat mereka semua berlutut untukku. Kukira kau hanya sombong dan sewenang-wenang. Tak kusangka hari ini kau setinggi itu. Bahkan anggota geng Jinglong bisa kau panggil seperti semut. Baiklah, kalau begitu, maka akan aku kabulkan. Kalau begitu, tolong kabulkan aku. Kalian semua. Tuan Shen, siapa di antara mereka yang berani mengganggumu? Aku. Dasar kau gadis lancang, tidak tahukah kau bahwa aku melindungi keluarga Shen? Beraninya kau. Kenapa wanita ini kelihatan akrab? Mau aku potong-potong dengan pisau, biar kamu ingat lama-lama. Ternyata kamu, wanita yang bergabung dengan Dewan Direksi Grup Shen. Kamu ingatannya bagus. Maaf, Nona Shen. Kami tidak tahu yang akan kami hadapi hari ini adalah Anda. Kalau tahu, kami tidak berani datang. Bukankah tadi kamu bilang akan membacokku sampai mati? Tidak, gua tidak berani. Ini semua salah paham. Mohon ampuni kami, Nona Shen. Baik, ku beri kalian kesempatan. Berikan pelajaran pada keluarga mereka. Perintah Nona Shen, itu tugas kami. Dasar sialan, kamu hampir membuat kami mati. Tidak, Tuan Long, apa yang kau lakukan? Kau tidak lupa, kamu menerima bakpao dari kami pada awalnya. Jika aku tidak makan bakpao dari keluarga Shen kalian, aku akan membunuhmu sekarang. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Sial, semua sampah yang tidak tahu terima kasih. Aku malu untuk mengatakan aku tidak tahu terima kasih. Aku malu mengaku tidak bersyukur. Tuan Long, ada apa? Kau karena wanita ini. Lakukan ini pada kami. Ya, diam sekarang. Aku bilang, ini orang yang bahkan aku tidak berani macam-macam dengannya. Kalian bodoh beraninya kau menunjuk-nunjuk. Satu kata lagi, potong lidah kalian dan beri makan anjing. Nona Shen, menurutmu ini baik-baik saja? Kenapa kau tidak bicara? Tadi bukan gila. Kami juga tidak tahu. Geng Jinglong itu juga takut padamu? Terlalu banyak orang yang takut padaku, jauh dari yang bisa kau bayangkan. Sekarang bisakah aku lanjut? Jika ada, cari seseorang yang bisa menghentikanku. Aku akan bersihkan satu persatu, Qingwu. Kau bisa menghabiskan uangmu untuk mobil dan rumah. Mereka kehabisan uang. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Jadi kau hanya merebut barang orang lain satu persatu, mencoba membunuhku lagi demi barang-barang ini.
Oke, aku sudah bermain dengan kalian lama sekali. Aku juga lelah. Jika tidak ada yang bisa menghentikanku, maka kita akan terus bergerak. Oke, aku sudah lama bergulat denganmu. Aku juga lelah. Karena kamu tidak mau memberi secara sukarela, maka aku akan memindahkannya sendiri. Oh tidak, bagaimana cara memindahkannya? Pindahkan. Aduh, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Menurut investigasi akuntansi, dari tahun 1994 hingga hari ini, 3 November 2025, keluarga Shen dari Shen Chongjun hingga berbagai dalih, total mobil, rumah, obligasi, uang tunai, perhiasan dikonversi ke RMB 62,50,778, 50 sen dan 1 sen. Menurut pasal 3 Rakap 128 Hukum Negara kita, penerima bertindak dalam berbagai cara, biaya yang dibebankan kepada pihak-pihak, Anda bisa meminta pengembalian dana. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menampar penjahat keluarga Shen. Sekarang dapatkan hadiah berikut. Hak arbitrase garis keturunan keluarga Shen. Silsilah telapak tangan. Satu kata bisa menentukan keintiman, utang karma. Seluruh dunia berutang padamu dengan bunga. Surga mengambilnya untukmu. Kutukan api karma. Kau ucapkan satu kata. Api karma. Bakar keberuntungannya. Bakar hatinya. Mulai hari ini, kau adalah dewa dunia ini. Jari-jari keren ini, apa aku bisa mendapatkannya hanya dengan menampar keluarga Shen? Peringatan, jika tuan rumah tidak menyelesaikan tugas sistem lain kali, hadiah juga akan ditarik satu persatu. Masih ditarik kembali, bukankah ini menipuku? Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Berhenti. Kosong, ayo pindah ke tempat lain. Masih mau pindah, Shen Qingwu? Kau anak durhaka, bagaimana keluarga Shen kita bisa memiliki sampah sepertimu? Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang sangat penting yang kamu ingatkan padaku. Aku hampir lupa. Keluarkan orang tua ini dari silsilah keluarga Shen untukku. Semua anggota keluarga Shen yang hadir mengeluarkanku dari silsilah dan potong tangan dan kaki mereka. Termasuk anjing itu. Ya, Shen Qingwu. Kenapa kau mengeluarkan kami dari silsilah keluarga Shen? Karena akulah yang bisa mendominasi segalanya di keluarga Shen. Saudara-saudara, Lao Shen, kami telah menerima perintah dari kepala keluarga. Dengan perintah kepala keluarga, mulai sekarang kau akan dikeluarkan dari keluarga Shen. Mulai sekarang kau tidak bisa lagi menyebut dirimu Shen Shi. Oh, sudah berakhir, sudah berakhir. Tetua. Lakukan. Meskipun itu untuk orang tua pemilik asli, aku mengambil napas yang buruk. Tapi aku tidak tahu apakah mereka akan menyalahkanku menyakiti keluarga Shen tanpa izin. Ibu dan ayah membawakanmu makanan favoritmu. Ini dia. Qingwu, aku dengar kamu pulang ke rumah lama kemarin. Aku putus dengan pamanmu dan yang lain. Oke, aku tidak menyangka mereka akan tahu secepat ini. Bagaimana bisa kamu melakukan ini sendirian? Seharusnya kamu panggil aku dan ibumu. Meskipun orang tuaku semakin tua, tapi kemampuan tempur kami tidak lemah. Dulu, ayahmu juga pria yang bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Ayah, ibu, bukankah kalian biasanya paling mendengarkan kakek? Dan begini masalahnya, ya. Tapi jika mereka berani menindas anakku, jangan bilang aku bertengkar dengannya. Bahkan membuat lubang di langit, aku tidak akan pernah ragu. Anak bodoh, kenapa masih menangis? Enggak. Aku cuma ada pasir di mata. Nak, ini semua salah ibumu yang tidak merawatmu dengan baik selama ini. Kami tahu persis apa yang terjadi di keluarga Shen. Urusan perintis ini, biar ibu dan ayah yang mengurusnya ya. Bu, berhenti bicara. Keluarga Shen semuanya binatang yang makan manusia tanpa menyisakan tulang. Apa yang kalian lakukan dengan ayah? Hanya raja iblis seperti aku yang bisa. Bagus. Bagus. Bagus, putriku sudah dewasa. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bu, aku tidak hanya bisa melindungi diriku sendiri sekarang, tapi juga melindungimu. Oh ya, Putri. Cubai tadi malam karena kau masih terbaring di bangsal. Kau tidak boleh melupakan mereka. Jangan khawatir, orang tua. Aku tidak hanya membawakan untukmu, aku juga membawakannya untuknya. Oh, aku pergi dulu. Oh, bagus. Pergi. Orang-orang setia padamu. Bagus. Kali ini putri kita akhirnya mendapatkan rumah yang baik. Ya. Qingwu, kenapa kau di sini?
Kau terluka parah karenaku. Jika aku tidak datang itu sama sekali bukan tidak berperasaan. Lihat, aku membawakanmu bakso favoritmu. Qingwu, aku tidak menyangka kau ingat bakso favoritku. Kau sangat baik padaku. Aku juga tidak ingin tahu, tapi sistem tahu segalanya tentang kalian masing-masing. Sepertinya aku tidak tahu. Makanlah cepat-cepat, nanti tidak enak kalau sudah dingin. Oke. Hei, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Aku ingin kau menggunakan namaku sekarang akuisisi grup Jiang. Aku sudah mengirim file ke emailmu. Oke. Hei, makan pelan-pelan, tidak ada yang mengambilnya. Zhou Shubai, keluar dari sini. Sistem segera mengeluarkan tugas menampar penjahat wanita yang hadir. Selama berhasil menampar wajah, kamu bisa mendapatkan hadiah kotak buta. Jangan bilang sebelumnya ternyata ini Ibu Zhou Shubai dan kekasih. Bukan kekasih wanita itu serakah akan ketenaran dan kekayaan. Mengandalkan Ibu Zhou Shubai yang memanjakannya. Aku ingin menikahi Zhou Shubai. Oke, aku mengerti. Kamu adalah wanita gila yang merayu anakku. Ibu, ini Qingwu. Diam kamu, selain wanita gila di matamu ini masih ada ibumu. Lihat dirimu, aku membuat diriku seperti ini demi dia. Jika rumah sakit tidak meneleponku, aku masih belum tahu. Ya Kak Shu, bagaimana kau bisa menyembunyikan ini dari Tante? Itu keterlaluan. Diam kamu. Ibu, salahku tidak memberitahumu, tapi aku melakukannya dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya dengan Qingwu. Kata kau sukarela. Oh, oke. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu hari ini. Pulanglah denganku segera. Kau tidak akan pernah melihat wanita ini lagi mulai sekarang. Aku bilang, Tante ada apa denganmu? Aku melihat wajah Shubai. Tidak apa-apa jika kau memanggilku wanita gila. Kau tidak melihat bahwa dia penuh luka sekarang? Biarkan dia keluar dari rumah sakit sekarang. Apakah kau biarkan dia mati? Kau panggil aku apa, Tante? Loh, kamu kan Ibu Asahibai. Apa salahnya aku panggil Tante? Kalau tidak suka, aku panggil Bibi saja. Dasar gadis gila tak berpendidikan. Coba lihat, hari ini aku bunuh kamu. Aduh. Shubai, kamu tidak apa-apa. Bu, apa belum cukup masalah? Shubai, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada ibu? Ibu lakukan semua ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Atau demi harta dan martabat kau tahu semuanya? Kamu bisa bicara seperti itu. Hei, bagaimana kalau memang demi harta dan martabat? Kau kan kepala keluarga Zhou sekarang. Dari segi identitas dan penampilan, apa Xiao kalah dengan wanita ini? Demi wanita ini, kau tak peduli keluarga Zhou, kau cuma bisa bicara cinta? Hei, tolong jelaskan. Aku tidak pacaran dengannya. Kau masih punya muka bicara. Karena dirimu, anakku jadi begini, dengar ya. Keluarga seperti keluargamu Shenhu jangan pernah masuk pintu keluarga Zhou selamanya. Bu, sejak kecil aku tidak pernah minta apa-apa padamu. Hanya soal pernikahan dan cinta. Kuharap aku bisa memilih. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar mau menikahi wanita ini? Iya, benar. Aku Ai Qingwu. Apapun alasannya di hidup ini tidak bisa pisahkan aku dari Qingwu. Selain itu, aku tidak akan menikahi wanita lain selain Qingwu. Dasar anak durhaka. Ibu, tolong lakukan. Oke, karena kamu harus bersama wanita ini, jangan akui aku sebagai ibu. Jangan kembali ke rumah Zhou. Ibu sudah pergi? Qingwu, maaf karena tidak sengaja menyusahkanmu. Tapi selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan ibuku menjadi penghalang di antara kita. Bukan, maksudku aku belum menampar penjahat itu. Kamu akhiri pertarungannya. Hadiah sistemku. Hadiah sistem? Itu adalah... Terdeteksi bahwa tuan rumah tidak menyelesaikan tugas menampar. Ambil kembali mantra api karma. Silakan terus berusaha lain kali. Hei, sistem, jangan pergi. Jangan potong hadiahku, hei. Qingwu, hadiah sistem apa yang kamu bicarakan?
Ups, akan ada situasi seperti menampar penjahat di masa depan. Kamu minggir, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Jangan berantakan. Qingwu, aku tahu kamu kasihan padaku ingin melindungiku. Tapi sebagai pria aku harus berdiri dengan berani di depanmu. Aku tahu kamu sangat menyukaiku, tapi kita tidak bisa bersama. Kenapa? Apa yang salah denganku? Kamu bilang padaku, aku bisa mengubahnya. Tidak ada yang buruk, hanya... Apa yang harus aku katakan? Bilang aku bukan dari dunia ini, aku akan mati. Katakan saja aku benar-benar gila. Oh, pokoknya aku bilang tidak, tapi ternyata tidak. Apa kamu membenciku? Benci aku tidak benci. Qingwu, itu berarti kamu bisa menerimaku. Aku tahu kamu belum mencintaiku. Tapi aku bisa menunggu, tidak peduli berapa lama aku mau. Bisakah kamu menunggu selama yang kamu mau? Jika aku tiba-tiba menghilang, kamu tidak bisa menemukanku. Maka aku akan terus mencari. Tidak ketemu, aku akan terus menunggu. Aku percaya ketulusan bisa menggerakkan langit. Halo? Rencana Nona untuk mengakuisisi grup Jiang Tuan Zhou Shubai sudah menyelesaikannya untukmu dan memberikan seluruh saham keluarga Jiang semua atas namamu. Apa? Kamu membeli seluruh grup Jiang dan atas namaku? Aku tahu kamu sangat membenci keluarga Jiang. Jadi caraku menggunakan ekuitas secara paksa mengakuisisi grup Jiang. Aku ingin memberi kejutan tapi tak disangka. Ya Tuhan, bukan hanya hadiahku hilang dan hadiahnya jadi terbalik. Kamu benar-benar pembawa sial bagiku. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa bertahan di dunia ini? Qingwu, bangun Qingwu, ada apa denganmu? Dokter.